Kemudian rukun haji. Yang pertama-tama adalah niat ketika ihram. Niat ketika ihram, nanti kita akan berbicara tentang niat ini. Jadi ini niat ketika ihram. Nanti ada contohnya. Kemudian yang kedua, wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga, tawaf ifadah. Tawaf ifadah yang dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah atau boleh juga setelahnya. Kemudian yang ketiga, sa'i haji yang dilaksanakan tanggal 10 Dzulhijjah atau boleh setelahnya. Rukun ini sangat penting. Kalau ada yang ditinggalkan salah satu dari rukun ini atau lupa, maka hajinya tidak sah. Harus dikerjakan. Ini penting diperhatikan rukun ini. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Karena kalau ketinggalan satu saja pulang ke Indonesia, maka harus balik ke sana lagi untuk melaksanakannya. Misalnya lupa tawaf ifadah, harus balik ke sana untuk tawaf ifadah. Kalau tidak, maka hajinya tidak sah. Kemudian wajib haji. Jadi haji ini ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Masing-masing mempunyai konsekuensi. Wajib haji yang pertama-tama ihram dari miqat. Nah, ini sangat penting. Yang dimaksud ihram dari miqat di sini adalah dia memakai pakaian ihram semenjak dari miqat dan dia niatnya juga dari miqat. Dan nanti jamaah Indonesia, insyaallah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, berangkatnya dari Indonesia menuju Jeddah, dari Jeddah langsung menuju Mekah. Berarti mikotnya di atas pesawat. Kalau Indonesia langsung ke Jeddah, itu di Yalamlam. Di Yalamlam. Adapun kalau nanti ada yang mampir dulu ke Mesir, nanti mengikuti mikotnya orang Mesir. Yang penting pokok di pesawat ditanyakan kepada petugas pesawat, nanti mikot kami di mana. Biasanya Indonesia di Yalamlam. Dari Indonesia kalau langsung ke Mekah di Yalamlam. Mikot ini sangat penting, terutama bagi orang laki karena dia harus memakai 2 lembar kain. Jangan sampai melewati mikot. Walaupun ada fatwa yang menyatakan boleh mikotnya di Jeddah, tapi itu adalah fatwa yang batil. Kita berani mengatakan batil karena jelas-jelas menentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan permasalahan ijtihad. Ini bukan permasalahan perbedaan pendapat. Ini masalahnya ada nasnya. Siapapun yang melawan nas harus dikalahkan. Bahkan para imam yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahumullah ta'ala ajma'in, semuanya memerintahkan kita mengikuti nas, mengikuti dalil. Semuanya mengatakan dengan kata-kata yang sama, idza shahhal hadits fahuwa madhhabi. Apabila hadis itu telah sahih, maka itulah madhabku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli Yaman Yalamlam, memberikan mikot, yaitu peta untuk kita tempat memulai ihram bagi orang Yaman di Yalamlam. Dan kebetulan kita mengikuti mikotnya orang Yaman di Yalamlam, yaitu di atas pesawat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hunna lahunna waliman ata alihinna min ghairi ahlihinna mimman aradal hajja wal umrah. Mikot-mikot yang telah diterangkan itu adalah mikot penduduk daerah itu. Dan bagi siapa saja yang melewati daerah itu yang bukan penduduk daerah itu, orang yang ingin haji dan umrah, niat haji dan umrah. Jadi ini penting sekali. Karena biasanya di Indonesia itu digampang-gampangkan. Nanti aja di Jeddah jangan diikuti. Karena para ulama mengatakan kalau orang ihramnya bukan dari miqat, maka dia termasuk meninggalkan wajib. Dan meninggalkan wajib harus dia menyembelih kambing kena dam. Sebagaimana ucapan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, man taraka min nusukihi syai'an aw nasiyahu falyuhrik daman. Orang yang meninggalkan manasiknya, yaitu yang wajib, atau dia lupa, maka hendaklah menyembelih seekor kambing di Mekah. Ini dam, kambing di Mekah, dibagi di Mekah, dan tidak boleh ngambil sedikit pun.
karena ini adalah dam berupa pelanggaran. Kemudian wajib haji yang kedua adalah wukuf di Arafah sampai matahari terbenam. Jadi tidak boleh meninggalkan Arafah sebelum matahari terbenam. Matahari terbenam baru meninggalkan Arafah. InsyaAllah kalau ini jamaah Indonesia tidak akan melakukannya, karena semuanya meninggalkan matahari, meninggalkan Arafah setelah matahari terbenam. Bahkan kebanyakan jamaah haji Indonesia meninggalkan Arafah setelah malam. Kemudian yang ketiga, mabit di Musdalifah pada malam Idul Adha, yaitu setelah wukuf di Arafah, matahari terbenam, meninggalkan Arafah, menuju Musdalifah. Ini wajib nginep di sana sampai sholat subuh di Musdalifah, kemudian berdoa sampai langit agak terang, baru meninggalkan Musdalifah menuju Mina. Namun boleh juga kaum wanita, orang-orang tua, atau kaum lemah, anak-anak meninggalkan Musdalifah setelah lewat kebanyakan malam. Setelah lewat kebanyakan malam boleh meninggalkan Musdalifah menuju Mina, termasuk orang-orang yang menyertai mereka. Dan di sini masalahnya, biasanya jamaah haji Indonesia terikat oleh rombongannya, mengikuti rombongannya. Karena itu perlu sopir bisnya itu diwanti-wanti, ditekankan kepada sopir bisnya supaya di Musdalifah itu berhenti sampai lewat kebanyakan malam. InsyaAllah kalau seluruh satu bis itu sepakat untuk menegur sopirnya, sopirnya akan takut supaya berhenti di Musdalifah. Jangan sampai hanya lewat saja di Musdalifah, karena kalau orang tidak mabit di Musdalifah maka dia terkena dam. Jadi boleh meninggalkan Musdalifah setelah lewat kebanyakan malam. Kemudian yang keempat, mabit di Mina pada malam-malam hari tasyrik, yaitu malam 11, malam 12. Kalau mau nafar awal, kalau mau nafar tsani tambah malam 13. Kemudian yang kelima, melempar semua jumroh. Yang pertama-tama tanggal 10 jumroh Aqabah saja. Kemudian tanggal 11, 12 dan 13 ada 3 jumroh. Jumroh ula, jumroh wusta dan jumroh Aqabah. Kemudian yang keenam, mencukur atau memendekkan rambut. Ini wajib ketika tahallul. Nanti ada keterangan, hanya saja ketika umroh jangan dihabiskan dahulu bagi orang laki, karena nanti akan dicukur lagi waktu haji. Ketika umroh dipendekkan saja merata, nanti ketika haji dicukur habis. Adapun kalau orang perempuan cukup diambil seruas ujung jari dari beberapa bagian rambutnya. Kemudian yang ketujuh adalah tawaf wada. Sebelum meninggalkan Mekah, tawaf wada. Ini yang paling akhir dilakukan bagi kaum wanita yang haid, sementara rombongan mau pulang dan tidak mungkin menunggu dia, maka gugur bagi perempuan yang haid tawaf wada. Diberi keringanan, rukhisa lil haid, diberi keringanan perempuan yang haid untuk tidak tawaf wada kalau dia dalam keadaan haid, rombongan sudah mau pulang dan tidak mungkin menunggu dia. Ini adalah wajib haji. Kalau ditinggalkan maka terkena dam, yaitu menyembelih seekor kambing, dibagikan kepada fakir miskin Mekah, dan orang tersebut tidak boleh mengambil sedikit pun, karena ini dam pelanggaran.